Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim mempunyai dua istri. Istri yang pertama bernama Sarah dan istri yang kedua bernama Hajar. Sarah mempunyai anak laki-laki yang dinamakan Ishak, dan Hajar mempunyai anak laki-laki juga yang bernama Ismail. Sarah merasa kurang senang hidup bersama Hajar. Berkali-kali ia meminta kepada suaminya agar Hajar dan anaknya dipindahkan ke tempat lain. Akan tetapi, Nabi Ibrahim tidak segera menurutinya. Setelah menerima perintah dari Allah, Nabi Ibrahim mengajak anak dan istrinya pindah ke Mekah. Ismail yang waktu itu masih menyusu terpaksa harus mengikuti kedua orang tuanya menempuh perjalanan yang begitu jauh. Mereka berdua ditempatkan di padang pasir yang tandus, sunyi, dan matahari yang menyengat kulit. Tidak ada seorang pun di sana kecuali mereka berdua. Setelah beberapa tahun Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak dan istrinya, ia pun merasa rindu. Beberapa kali ia mengirim utusan untuk melihat keadaan anak dan istrinya. Dan ketika utusan mengatakan bahwa anak dan istrinya dalam keadaan baik-baik saja, ia pun merasa lega. Ternyata anak dan istrinya diberi serba kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajar dan Ismail diangkat sebagai pemimpin dan pemilik di kota Mekah, karena mereka berdualah yang pertama kali menetap dan bertempat tinggal di sana. Demikianlah Nabi Ibrahim tidak sanggup menahan kerinduannya. Ia pun berangkat ke Mekah dan menemui anak dan istrinya di padang Arafah. Anak dan istrinya sedang mengembala hewan ternak yang cukup banyak. Dalam perjalanannya pulang ke Mekah setelah mengembalakan ternak, mereka beristirahat di Musdalifah. Karena kelelahan akhirnya tertidur. Dalam tidurnya sebentar itu, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat wahyu melalui mimpinya. Ia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Anak kesayangannya itu harus dikorbankan demi bukti patuhnya Nabi Ibrahim terhadap Allah. Seketika itu juga Nabi Ibrahim hatinya pun berdebar-debar. Begitu beratnya ujian kali ini, ia pun menguatkan hati demi rasa cintanya yang begitu besar kepada Allah. Akhirnya pun ia memberitahukan mimpi itu kepada Ismail. Wahai anakku Ismail, dalam mimpi aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Kata Nabi Ibrahim. Ismail pun menjawab, wahai ayah, sekiranya itu perintah Allah, maka laksanakanlah perintahnya. Aku akan tetap sabar dan ikhlas menerima cobaan ini. Dikisahkan, iblis berusaha merintangi diperintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Berkali-kali ia membujuk Nabi Ibrahim agar tidak melaksanakan perintah Allah. Namun, Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah Allah. Dan godaan iblis yang begitu dahsyatnya pun tak akan bisa meruntuhkan ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Nabi Ibrahim membawa Ismail ke atas bukit. Ismail mengenakan kain penutup mata dan pedang tajam sudah dipersiapkan. Ketika pedang tajam sudah di leher Nabi Ismail, tiba-tiba tubuh Ismail diubah menjadi domba yang gemuk oleh malaikat Jibril. Demikianlah selamatlah Nabi Ismail dalam penyembelihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim, hai Ibrahim, kau telah melaksanakan perintahku dengan ikhlas. Sebagai gantinya, aku berikan binatang ternak itu untuk disembelih. Ini adalah cobaan besar bagimu. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Dzulhijjah di Mina dan sampai sekarang masih dirayakan seluruh umat muslim sebagai Hari Raya Idul Adha.
Dan umat muslim yang melaksanakan haji juga dapat melaksanakan kurban di Mina sebagai penghormatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian kisah Nabi Ibrahim dan Ismail, semoga dapat mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.